Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada materi sebelumnya di unit 9, kita telah belajar mengenai query, update, dan delete. Pada materi kali ini, di materi unit 10, kita akan mempelajari mengenai query select. Query select biasanya digunakan untuk menampilkan data dari suatu tabel. Untuk lebih jelasnya, kita masih menggunakan referensi dari wetrischool.com di materi query select. Ini ada SQL select statement. Nah, ini untuk strukturnya, struktur sintaks dari query select. Yang pertama, kita menggunakan yang namanya select, kemudian column 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya from nama tabel. Atau kita bisa menggunakan query select seperti ini, query select bintang from table name. Oke, nanti kita akan melihat perbedaannya dari kedua struktur ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke SQL Yoke-nya. Di sini, saya sudah mengisi beberapa tabel, mulai dari tabel kendaraan, kemudian tabel member, dan tabel peminjaman. Jika kalian belum mengisi, silakan kalian isi data bebas dulu, tidak masalah. Atau nanti untuk link database-nya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal download saja database-nya, kemudian kalian tinggal run query-nya di dalam SQL Yoke-nya. Untuk run query-nya, nanti query-nya akan seperti ini. Jadi nanti kalian bisa copy mulai dari drop table yang paling awal ini ya. Di sini kan yang pertama kali adalah use rental DB. Kemudian mulai dari drop table yang paling awal ini. Kemudian terus sampai yang paling akhir sampai sini ya. Kalian copy di sini. Tapi sebelumnya kalian kosongkan dulu database-nya ya. Rental DB-nya kalian kosongkan, klik kanan, kemudian kalian pilih More Database Operation, pilih yang empty database. Oke. Jika sudah, nanti database-nya akan kosong seperti ini. Jadi nanti tabelnya kosong seperti ini ya, tidak ada tabel. Kalian tinggal execute query-nya di sini, kalian pastekan. Kemudian kalian untuk execute, kalian gunakan ini ya, yang execute all queries, yang warna hijau ini. Ini untuk execute semua query-nya. Jika yang ini, yang biasa kita gunakan, execute query, itu hanya mengeksekusi satu query. Biasanya kalau kita banyak query, itu hanya query yang paling akhir. Jika kita ingin menjalankan semua query sekaligus, kita pilih yang warna hijau ini, execute all queries. Kita klik, kita tunggu prosesnya. Oke, 9 sukses ya, 0 error, 3 warning. Warningnya nggak masalah. Sekarang kita coba refresh. Kalian pilih root-nya, klik kanan, kemudian refresh object browser. Sekarang kalian lihat rental DB-nya. Nah, tabelnya sudah terisi ya. Oke, ini kita hapus saja karena sudah selesai. Nah, ini untuk tabel kendaraannya sudah terisi ya. Member, kemudian peminjaman juga. Oke, kita kembali lagi ke topik mengenai query select. Tadi strukturnya apa? Strukturnya kita gunakan yang kedua dulu ya. Select bintang from table name. Select bintang from table name-nya apa? Misalnya kita mau menampilkan data dari tabel kendaraan. Cukup seperti ini saja, kemudian tinggal di execute. Nah, datanya akan tampil seperti ini. Mungkin tabel member. Kita execute, datanya tampil. Jadi, select bintang from member, ini berarti kita akan menampilkan semua data, bintang itu artinya semua ya. Kita akan menampilkan semua data dari tabel member. Misal kita hanya menampilkan ID dan nama. Berarti untuk select-nya kita tidak select bintang, tapi select ID member dan koma nama. Seperti ini. Kemudian tinggal kita execute. Oh, ini error bukan nama. Oh, nama member ya. Nama member. Coba kita execute. Nah, jadi hanya ID member dan nama member. Ini jika kita menggunakan ini, posisinya bisa kita balik-balik. Misal untuk nama membernya di depan.
Kita execute. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi jika kita ingin menampilkan semua kolomnya, kita menggunakan bintang. Select bintang from nama tabelnya. Jika kita hanya menampilkan kolom tertentu saja, alias kita tidak ingin menampilkan semua kolomnya, maka kita tinggal memilih kolom mana saja yang ingin kita tampilkan. Oke, itu untuk select ya. Untuk selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menampilkan ID member tertentu? Misal, kita ingin menampilkan ID member yang di bawah 5. Berarti kita gunakan where itu untuk kondisi ya, ID member di bawah 5 berarti kurang dari 5. Seperti ini. Kita execute. Nah, jadi yang tampil cuma ID member 1, 2, 3, dan 4. Jika kita menggunakan sama dengan, berarti yang tampil hanya ID member 5. Atau kita ingin menampilkan ID member 1, 2, 3, 4. Kita bisa menggunakan seperti ini. ID member sama dengan 1, and ID member sama dengan 2, and ID member sama dengan 3, and ID member sama dengan 4. Kita bisa menggunakan seperti ini. Kita menggunakan namanya operator AND. Jika kondisinya itu lebih dari 1. Kita execute. Oke, hasilnya 0. Kenapa? Karena di sini, jika kalian lihat di tabel data, untuk ID member dia hanya berisi satu value ya. Untuk ID member 1 ya isinya hanya 1. Untuk ID member 2 isinya hanya 2. Oke, jadi untuk N itu ID membernya itu harus nilainya itu mencakup 1, 2, 3, dan 4 ya. Sedangkan ID member ini hanya memiliki satu value. Nah, bagaimana jika kita ingin menampilkan ID membernya itu 1, 2, 3, dan 4? Kita gunakan yang namanya OR. Ini kita ganti OR. Coba kita execute. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan menampilkan data nama member dan ID member dari tabel member yang ID membernya itu 1, atau ID membernya 2, atau ID membernya 3, atau ID membernya 4. Seperti ini. Mungkin untuk N, mungkin kita bisa lihat dari tabel kendaraan, ke tabel data. Misal kita ingin menampilkan data kendaraan yang tahunnya itu di atas 2010 dan warnanya itu hijau. Berarti kita pilih select all from tabel kendaraan where tadi apa? Tahunnya di atas 2010 dan warnanya itu sama dengan hijau. Seperti ini. Oke, kita execute. Nah, yang ada hanya bit tahunnya 2000 di atas 2010 berarti tahun 2017 dan warnanya hijau ya. Jika warnanya selain hijau apa misalnya hitam? Ada nggak? Oh, ternyata ada. Tahun 2019 warna hitam. Gitu ya. Untuk operatornya jika kalian lihat di Waitress itu ada di materi ini ya. SQL and or not. Seperti ini. Jadi kondisi pertamanya apa? Kemudian ditambahkan kondisi kedua dan kondisi ketiga. Atau jika menggunakan OR berarti kondisi 1 atau kondisi 2 atau kondisi 3. Jadi jika kita menggunakan AND, ketiga kondisi ini semua kondisinya itu harus memenuhi. Sama seperti ini, tahunnya lebih dari 2010, benar ya, 2019 itu lebih dari 2010 dan warnanya hitam. Nah, warnanya hitam. Jadi kedua kondisi ini harus memenuhi. Jika kita menggunakan OR syntax, jika salah satu kondisi saja memenuhi, maka dia akan ditampilkan. Jika not syntax, berarti kondisinya not ya. Kita coba. Jadi kita tambahkan not di depan tahun. Kita coba execute ya. Oke. Nah, di sini kita akan menampilkan tabel kendaraan
yang tahunnya tidak lebih dari 2010. Karena kita ada not berarti jadinya tidak lebih dari 2010 ya, alias kurang dari 2010 karena not itu berarti kebalikannya. Jika kita tambahkan not di sini, maka yang tahunnya tidak lebih dari 2010 dan tidak berwarna hitam. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Itu untuk query select dengan kondisi. Lalu kita coba query select yang distinct. Misal nih, kita mau menampilkan data kendaraan ya. Data kendaraan kita tampilkan hanya mereknya saja. Kita coba execute. Nah, kita tahu merek dari kendaraannya itu apa saja. Ada Jupiter, Vario, Beat, Suzuki, Mio, Jupiter Z, NMAX, PCX, Revo. Di sini kan ada data yang double ya, ada Beat ini ya. Maka untuk menghilangkan data yang double itu, kita tambahkan yang namanya distinct. Coba kita execute. Nah, bitnya hanya satu kali saja. Atau mungkin tahun ya, kita coba cek tahun. Jadi tahunnya itu semuanya ketampil. 2000, 2010, 2017 dua kali, nulnya dua kali ya. Jika kita menggunakan distinct, kita coba execute. Jadi tahunnya yang sama cuman ditampilkan satu kali saja. Begitu juga dengan warna. Nah, warnanya jadi cuma ada merah, biru, hijau, hitam, dan putih. Nah, nulnya ini tidak ingin kita tampilkan, maka kita tambahkan dengan where warna is null. Jika kita menggunakan is null, berarti kita hanya menampilkan warna yang null. Nah, seperti ini, atau kita bisa tambahkan not ya. Nah, seperti ini ya. Jadi warnanya ada merah, biru, hijau, hitam, dan putih. Mungkin untuk kasus lainnya, select all from peminjaman. Oke, kita ingin tahu nih, kendaraan mana saja yang sering dipinjam. Nah, berarti kita get ID kendaraan. Kita execute. Nah, di sini tampil semua ya, ID kendaraan yang pernah dipinjam. Nah, di sini banyak data double ya, maka kita menggunakan distinct. Execute. Nah, jadi 1 sampai 10 ini ya, kendaraan yang pernah dipinjam. Jadi data yang sama hanya ditampilkan sekali. Tapi ini untuk distinct itu tidak berlaku jika kita menambahkan misalnya member, ID member. Kita execute. Nah, maka ID kendaraan satu ini tetap dua kali ya, karena ID membernya berbeda. Jadi distinct ini digunakan untuk menampilkan baris yang sama itu hanya ditampilkan sekali. Di sini 1 sama 1, tapi di sini ID membernya beda. Maka ini dianggap dua baris ini berbeda. Begitu ya. Oke, sekarang kita ke bagian terakhir yaitu SQL order by. Nah, untuk sintaks ini, order by itu digunakan untuk mengurutkan data. Jadi kita menggunakan sintaks tambahan yaitu order by nama kolomnya, kita mau mengurutkan berdasarkan kolom apa, lalu ascending atau descending. Kita coba saja biar lebih jelas. Misal kita ingin menampilkan data dari member ya. Member. Oke, datanya seperti ini. Sekarang kita ingin mengurutkan berdasarkan nama member. Kita tambahkan saja order by nama member. Ini defaultnya dia akan mengurutkan secara ascending atau dari kecil ke besar ya. Oke, dari kecil ke besar ya. A, B, D, F, H, I, J, J, dan seterusnya.
Untuk ascending sebenarnya sintaksnya seperti ini untuk lebih lengkapnya. Tapi jika tidak menggunakan ini, dia defaultnya adalah ascending. Jika kebalikannya kita menggunakan descending, kita tambahkan DESC, kita execute. Nah, jadi kebalik ya, Y, S, R, M, K, dan seterusnya. Misal kita mengurutkan dari tabel kendaraan ya, kita coba tabel yang lain, kendaraan. Kita execute. Nah, kita ingin mengurutkan berdasarkan merek dan tahun. Misalnya 2 ya, order by merek, mereknya kita urutkan secara ascending, kemudian tahunnya kita urutkan secara descending. Ini order, kita coba execute. Oke, ini ya, mereknya udah terurutkan secara ascending, jadi B, B, J, J, dan seterusnya. Sedangkan tahunnya itu nanti dia akan diurutkan secara descending, jadi tahun yang besar dulu, kemudian mengecil. Tapi ini disesuaikan juga dengan ini ya, dengan mereknya. Misal untuk lebih jelasnya apa ya? Kita coba lihat tabel member. Atau kita coba ke tabel peminjaman saja ya, untuk lebih jelas. Select all from peminjaman. Misal kita ingin mengurutkan berdasarkan ID member dan kendaraan. Order by ID member. ID membernya ascending, sedangkan ID kendaraannya dia descending. Kita coba execute. Nah, seperti ini ya. Jadi dalam satu kelompok ini, dia kan ini ID membernya 1. Nah, untuk ID kendaraannya dia nanti akan diurutkan secara descending ya. 10, 2, 1, 1. Begitu juga dengan yang ID membernya 2. Nah, untuk ID kendaraannya dia nanti akan terurutkan secara descending. Ini ID membernya sudah terurutkan secara ascending dan ID kendaraannya secara descending. Nah, jadi ID kendaraan ini dikelompokkan berdasarkan ID member. Oke, untuk materi hari ini kita mempelajari select biasa ya, select, kemudian tadi kita sudah mempelajari select distinct. Jadi select distinct itu digunakan untuk menampilkan baris yang sama itu jadi cukup ditampilkan sekali saja. Kemudian tadi kita sudah belajar query where. Jadi select where ya, ada kondisinya. Untuk kondisinya itu kita bisa lebih dari 1, yaitu kita bisa menggunakan AND. Jadi untuk AND berarti semua kondisinya harus terpenuhi. Sedangkan untuk OR, salah satu kondisi terpenuhi saja dia nanti akan ditampilkan. Sedangkan not condition berarti dia kondisinya yang berlawanan ya. Kemudian yang terakhir baru saja kita mempelajari mengenai order by. Nah, di sini order by itu untuk mengurutkan data berdasarkan suatu kolom itu nanti diurutkannya secara ascending atau descending. Oke, untuk materi select cukup sampai di sini. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.